Pak Darwin, sebagai sosok yang juga pernah bersinggungan ya Pak dengan artinya mengurusi perihal subsidi BBM dan juga listrik, bagaimana pandangan Anda Pak terkait dengan perubahan ya begitu atau mungkin rencana pemerintah yang ingin mengubah skema subsidi BBM dan juga listrik untuk menjadi bantuan langsung tunai. Menurut pandangan Anda dan juga menurut kacamata Anda, apakah skema ini akan cukup tepat dan juga efektif Pak Darwin, silahkan. Ya, saya kira ini sudah menjadi tekad ya dan usaha pemerintah sejak zaman dulu ya, zaman Pak SBY. Tetapi masih mundur maju ketika itu mungkin ada pertimbangan sendiri dari segi kesiapan masyarakat. Nah, sekarang ini saya lihat di masa lalu, masa yang ditinggalkan Pak Jokowi, itu sudah ada beberapa kemajuan dalam sistematika mendekati siapa itu kelompok yang tepat sasaran yang dimaksud oleh undang-undang ya. Nah, eh, intinya itu adalah mengandalkan apa yang kita sebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ya. Memang selalu saja masih ada yang tidak tepat sasaran, artinya yang berhak tidak mendapatkan, sedangkan yang mendapatkan bisa bukan orang yang berhak. Ya, gitu. Ini bisa menjadi kian efektif dengan perkembangan belakangan ini ya. Data terpadu kesejahteraan sosial tadi saya lihat terus diperbaiki dan saya mengamati pendekatan-pendekatannya makin tajam ya. Nantinya di masa Presiden Prabowo ini dengan beliau mengembangkan semacam Sesdalobang, jadi sekretaris khusus pengendali operasi pembangunan, saya maaf lupa istilahnya kalau buat masa Pak Prabowo ini, di Sesdalobang tadi istilah masa Pak Harto dulu. Jadi artinya apa-apa yang menjadi target dan concern Presiden dalam hal ini itu apa namanya akan diikuti ya, akan diikuti oleh si sekretaris khusus yang mencermati dan memantau operasi pembangunan ini. Saya kira itu sementara ini. Baik, terima kasih Pak Darwin. Saya ingin beralih ke Pak Abra. Pak Abra melihat dan juga kita kalau lihat ya gitu, ini pemerintah kan berencana untuk mengubah skema bantuan tunai langsung ini menjadi pemberian langsung begitu ya subsidinya. Nah, Anda sendiri melihatnya akan seperti apa? Apakah ini juga memang sudah cukup tepat skemanya Pak Abra? Silahkan. Iya, dalam konteks pemerintahan baru Pak Prabowo ini kan memiliki tantangan untuk menjalankan program-program prioritas nasional, tentu kan ada kebutuhan anggaran yang sangat tinggi, ya di tengah situasi ekonomi yang saat ini sedang mengalami tekanan dari sisi penerimaan pajak. Maka salah satu pos belanja negara yang semestinya bisa direform adalah dalam konteks inilah subsidi dan kompensasi energi. Kenapa? Karena selama ini memang karena ketidaktepatan sasaran distribusi subsidi BBM khususnya, ini kan menyebabkan beban bagi belanja negara. Nah, memang di awal ketika kita mendengar adanya concern Pak Presiden untuk bagaimana bisa memperbaiki tata kelola subsidi BBM, kita menyambut baik dan sebetulnya berbagai indikator menunjukkan bahwa momentumnya tepat dilakukan di fase atau periode awal pemerintahan Pak Prabowo. Dalam konteks misalkan harga minyak mentah saat ini year to date itu mengalami penurunan harga sekitar 2%, kemudian juga inflasi kita relatif terjaga bahkan mengalami deflasi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ini momentumnya memang saya katakan tepat ketika pemerintah berani untuk mengambil langkah tegas bagaimana mekanisme subsidi BBM ini bisa dilakukan menjadi targeted atau tertutup. Nah, yang kemudian yang kedua juga sudah cukup banyaklah data ataupun fakta bahwa belanja subsidi dan kompensasi energi ini menjadi beban bagi APBN dalam 10 tahun terakhir. Dalam catatan saya misalnya, total subsidi energi sepanjang 2014 sampai 2024 itu sudah 1.733 triliun dan 56%-nya itu adalah untuk subsidi BBM yang mencapai 966 triliun. Nah, kemudian itu dari sisi nominal, dari sisi volume BBM subsidi baik Pertalite maupun solar, ini kan juga volumenya kuotanya terus meningkat dari tahun ke tahun dan di tahun ini 2024 misalnya kuota Pertalite sudah 31,6 juta kiloliter, padahal di tahun-tahun 5 tahun sebelumnya itu masih di level 25 juta kiloliter. Artinya bukan hanya pemerintah berisiko menambah subsidi maupun kompensasi BBM dari sisi risiko harga minyak mentah dunia maupun nilai tukar rupiah, tetapi juga risiko dari terus meningkatnya volume konsumsi BBM subsidi.
karena tadi adanya disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM non subsidi, sehingga terjadi shifting atau migrasi. Dan dari catatan saya juga bahwa 80% penjualan gasolin dari Pertamina itu 80% adalah penjualan Pertalite. Jadi hanya 20% BBM yang non subsidi yang dibeli oleh konsumen. Jadi tentu itu akan semakin menjadi beban bagi Pertamina sendiri maupun bagi APBN. Tapi menurut kacamata Anda, Pak Darwin, apa saja kelebihan dan kekurangan dari skema bantuan tunai langsung jika dibandingkan dengan subsidi barang dalam konteks subsidi yang tepat sasaran? Karena kalau kita lihat pas selama ini kan subsidi ini dinilai tidak tepat sasaran. Bagaimana menurut tanggapan Anda, Pak, terkait perubahan skema ini? Ya, artinya pemutahiran data itu perlu. Dan sekarang itu setelah saya ikuti, ya, jadi data terpadu kesejahteraan sosial yang akan menjadi dasar ya kalau ini jadi dilakukan secara langsung, itu mempunyai 3 pendekatan. Pendekatan adalah pertama pemerintah yang menentukan siapa-siapa yang berhak berdasarkan data BPS misalnya atau data lapangan. Yang kedua adalah muncul dari bottom up dia, jadi dari lingkungan setempat ya melalui RT, RW sehingga kelurahan, kecamatan itu ada semacam musyawarah berdasarkan amatan mereka serta data yang mereka miliki siapa saja kaum duafa yang berhak ya. Kemudian ada satu pendekatan yang ketiga adalah pendekatan masyarakat yang merasa dirinya duafa itu bisa, tapi ini menggunakan teknologi ya, bisa menggunakan aplikasi untuk mendaftarkan dirinya. Saya termasuk yang berhak. Jadi 3 approach tadi itu saya kira akhirnya perlu diramu ya, sehingga akhirnya pemutahiran datanya makin dekat. Kabarnya nih selama pemerintahan yang lalu di zaman Pak Jokowi, presisi data tadinya 93%, sekarang katanya sudah 99% ya. Saya maksud dengan katanya di sini karena saya sendiri nggak terlibat ya. Jadi efektivitasnya itu dalam pemutahiran data saya lihat sudah melalui berbagai tingkat penyaringan dan melalui 3 pendekatan ya. Jadi terbuka opsi buat masyarakat mendaftarkan diri. Nanti apakah dia betul yang berhak atau tidak itu nanti akan diseleksi lagi ya oleh aparat pemerintah maupun jajaran di bawahnya yang tumbuh dari masyarakat sendiri yakni RT RW. Jadi saya kira itu. Apalagi tadi pertanyaannya? Kelebihannya Pak menurut Anda dengan skema baru ini akan seperti apa Pak? Ya, kelebihannya adalah ini akan lebih sesuai dengan undang-undang. Ya, karena kita tahu ya pada masa lalu itu yang namanya subsidi BBM misalnya masih sangat besar ya. Sekarang ini sudah makin relatif kecil. Misalnya tahun 2020 saja itu masih pemerintahan Pak Jokowi. Itu 75 triliun ya. Sekarang ini di tahun 2025 ya direncanakan tahun depan itu sekitar 27 triliun. Saya kira artinya masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lebih presisi. Subsidi energi misalnya buat tahun 2025 mendatang itu 204 triliun, di mana di dalamnya BBM hanya 20 triliun. Yang besarnya itu adalah subsidi buat listrik sekitar 90 triliun dan subsidi buat LPG sekitar 90 triliun juga. Jadi artinya presisi tadi fokusnya bukan hanya ke BBM saja, ya perlu pada listrik dan perlu pada LPG. Nah, penggunaan LPG ini erat kaitannya dengan kaum duafa yang pengusaha pengusaha mikro ya, mikro. Jadi mereka itu ada jutaan. Nah, karena itu saya menawarkan satu pendekatan lagi ya yang saya kira perlu menjadi tolok ukur. Kalau kita memberikan BLT, maka kriterianya jangan hanya menggunakan kriteria keluarga miskin atau mendekati miskin. Perlu juga menggunakan data begini bahwa mereka itu relatif duafa karena kemampuan kerjanya rendah ya. Kemampuan kerja rendah itu ada hubungannya dengan background dia, pendidikan dia yakni SMP.